Ridwan Kamil alias Kang Emil nih. Mantan wali kota Bandung dan juga mantan gubernur Jawa Barat. Ini adalah satu lagi contoh pemimpin dengan segala pencitraannya. Dan kalian semua tahulah, pada akhirnya dia jatuh sejatuh-jatuhnya. Ini juga contoh seorang pemimpin yang kebanyakan micin. Dan akhirnya nyungsep juga kan, senyungsep-nyungsepnya. Dan ini juga contoh pemimpin yang ternyata penuh dengan kepalsuan, penuh sama kebohongan. Ya, kalau dipikir-pikir sih, boleh dikata Kang Emil ini mirip-mirip lah sama jenjang karir dan nasibnya sama mantan presiden kita lah, Joko Widodo. Di sini nggak ada yang happy ending. Yang sekarang muncul malah skandal demi skandal. Semuanya full drama kelas sinetron. Dan gua nggak bakal bosen-bosennya lagi buat ngingetin kita semua nih supaya naik kelas lah. Ya minimal upgrade lah pola pikirnya buat nggak termakan lagi sama tipu muslihat para pemimpin yang kebanyakan pencitraan di media sosial. Udah waktunya rakyat bangun dan tersadar. Udah waktunya rakyat bisa menilai pemimpin mana yang benar-benar kerja dan kasih kontribusi sama perbaikan kesejahteraan rakyatnya. Kita tuh nggak boleh lagi gampang terpukau sama gimmick-gimmick di media sosial. Kita nggak boleh gampang terpukau lagi sama kepalsuan-kepalsuan itu. Kita harus bisa milih pemimpin secara benar berdasarkan hasil kerja yang nyata di masyarakat. Udah cukup lah. Sekarang rakyat tuh udah pinter dan nggak bisa ditipu-tipu lagi. Mungkin gua kasih sedikit wejangan kali ya di sini. Oke, let's vibe the story. Kita dulu pastinya nggak nyangka kalau perjalanan politik Kang Emil ini bakal jatuh serendah-rendahnya. Sampai ke urusan rumah tangga dan ditambah drama perceraian. Aduh, jujur aja ya, ini tingkat kejatuhannya tuh udah serendah drama-drama selebritis dan artis sinetron kalau menurut gue ya. Kang Emil ini arsitek dan aktivis kota yang terjun ke politik dan kemudian melesat bak meteor sebagai pemimpin harapan ini. Dulu dia sempat digadang-gadang jadi salah satu calon wakil presiden potensial di ajang Pilpres 2024. Tapi ternyata dia gagal dapat dukungan partai-partai. Nggak dapat tiket di Pilpres, Kang Emil ternyata dapat dukungan koalisi parpol pemerintah buat maju di pilkada paling bergengsi di negara kita, yaitu pemilihan gubernur Jakarta. Tapi disinilah awal mula kejatuhan Kang Emil dimulai. Kampanye Pilgub Jakarta jadi malapetaka buat Kang Emil. Medan pertempuran ini ternyata terlalu keras dan terlalu rumit lah buat dia. Berkali-kali dia ngelakuin blunder. Kayak waktu itu tuh, bercandaan soal janda lah. Dan akhirnya dia kalah satu putaran dari pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Dan setelah itu, keruntuhan Kang Emil semakin jadi nyata nih. Sehabis kalah di ajang pilkada, Kang Emil diperiksa di kasus korupsi Bank BJB. Konon ada duit ratusan miliar yang mengalir ke dia sewaktu menjabat gubernur yang dipakai buat dana taktis. Terus muncul sosok Lisa Mariana yang ngaku sebagai selingkuhan dan soal ini ternyata nggak bisa dibantah juga sama Kang Emil. Terus muncul lagi nih, drama soal anak sampai harus ada tes DNA segala loh. Dan pecahnya, berita terbaru dan bikin heboh sejagat maya, ada kabar kalau istri Kang Emil udah ngegugat cerai. Boom. Drama soal Kang Emil ini udah pasti masih belum bakal berakhir ya. Drama sidang perceraian masih bakal panjang. Dan mungkin bakal ngebuka makin banyak bobrok-bobrok dari Kang Emil ini. Terus, penyelidikan kasus korupsi Bank BJB sama KPK juga masih bakal terus berlanjut kan? Bukan nggak mungkin loh. Gara-gara kasus ini, Kang Emil bakal diadili dan berakhir di penjara. Ini nggak tahu ya, tapi ya semoga aja nggak ya. Tapi ya nggak tahu juga. Dan semua kejadian-kejadian yang nimpa Kang Emil ini belakangan pastinya emang nggak disangka-sangka ya. Bayangin aja, dulu dia sama Ibu Atalia itu dipandang sebagai pasangan politisi paling serasi dan paling mesra lah se-Indonesia. Bahkan Kang Emil punya panggilan sayang loh yang manis banget buat sang istri tercinta. Ibu Atalia dipanggil sebagai Ibu Cinta. Dan seluruh rakyat Jawa Barat ikut manggil Teh Atalia sebagai Ibu Cinta. Foto-foto dan adegan-adegan kemesraan antara Kang Emil sama Ibu Cinta ini dulu bertebaran di media sosial. Dan sukses ngebentuk persepsi publik kalau mereka adalah pasangan yang paling bikin iri para suami istri se-Indonesia. Tapi nyatanya, setelah semuanya terbongkar, rupa-rupanya dulu itu semua foto-foto dan videonya ternyata cuma berisi kebohongan belaka atau fiksi lah ya.
Kehidupan rumah tangga Kang Emil dan Ibu Cinta ini nggak seindah foto-foto sama video-video mereka yang bertebaran di media sosial. Ya, dunia emang nggak seindah sama postingan di Instagram ya. Mestinya kejadian yang nimpa Kang Emil dan keluarganya ini jadi pelajaran buat kita semua. Dan juga buat para politisi negara kita. Hati-hati sama pencitraan. Hati-hati sama jebakan algoritma media sosial yang bikin mabuk kepayang. Yakin deh, sesuatu yang busuk itu gak bakalan bisa ditutup-tutupin lagi buat selama-lamanya. Suatu saat pasti bakal kebuka juga kok. Dan buat lo semua, sekali lagi, gue cuman mau ngajak buat ngambil pelajaran dari kasus Ridwan Kamil ini. Dan juga dari kasus Jokowi dan keluarganya. Kita, rakyat, harus makin cerdas dan gak gampang terpesona sama pencitraan di media sosial aja. Kita harus lebih cerdas buat menilai pemimpin dari kinerja dan pengaruh mereka sama perbaikan kehidupan kita semua. Jangan sampai loh ya, para pemimpin itu tampak bak jadi pahlawan. Tapi kita rakyat malah dibiarin miskin dan semakin miskin. Jadi mati kelaparan kita lama-lama. Kita tuh nggak boleh gampang ketipu lagi sama citra merakyat, citra romantis, citra peduli, sampai citra yang sok-sokan ngoboy lah. Nilailah semua para pemimpin dari hasil kerja mereka. Nilailah Prabowo, Deddy Mulyadi, Mas Pram, Purbaya, AHY, dan lain-lain dari kontribusi mereka dalam memperbaiki kehidupan rakyat. Jangan lagi kita bodoh dan gampang tertipu sama pencitraan. Gimana? Kalian setuju nggak sama pandangan gue? Coba, gue mau lihat respon kalian di kolom komentar. Oke? Segitu dulu mungkin ya. Dari Urban Vibe, gue Iwan Chan. Bye!